바람이 불어온 그 밤에 잊고 지냈던 조각들이 Oke, langsung saja kita ke file import gambar 2D hasil sketsa tangan sendiri, atau kita cari di Pinterest, Google, dan sebagainya. Diplot secara bebas saja dulu, klik top view, analisa dulu perkiraan ukuran denahnya. Dan karena ini bukan gambar saya sendiri, saya mengira-ngira dari ukuran kamarnya, lebarnya saya akan tentukan 9 meter. Langkah selanjutnya kita bikin garis bantu dari ujung sini, kita klik sampai ke ujung sebelahnya. Kemudian untuk dijadikan 9 meter, kita pakai tab tool. Klik aja kayak gini, kemudian kita pencet 9 di keyboard, enter, dan yes. Nah, sekarang kita sudah dapatkan ukuran denahnya, lebarnya 9 meter. Dan untuk panjangnya kalau kita tarik kayak gini kira-kira 9,3 meter. Nah, kita jadikan saja 9,5 meter. Jadi kita pakai rectangle tool, bikin kotak 9,5 dikali dengan 9 meter. Boom! Dan langkah selanjutnya kita harus mengedit materialnya dengan menurunkan opacity-nya. Dimaksudkan agar sketsa tangan atau denah yang sebelumnya, yang aslinya, itu tetap kelihatan. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita bikin garis bantu untuk setiap dinding yang kelihatan pada denahnya. Kalau sudah selesai seperti ini, jangan lupa di make group dengan klik 3 kali dan klik kanan make group, dan di copy untuk denah lantai 2-nya. Dimodifikasi sedikit untuk dinding lantai 2-nya, atau lakukan lagi dari awal dengan cara yang sama seperti lantai 1, dan kita siap untuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya kita siap untuk mendirikan bangunannya. Kita akan membuat dinding. Di sini saya akan memakai bantuan 101 Bit Tool Pro. Klik icon create walls, kemudian build walls, kemudian tentukan mau gambar dari sisi dalam, luar, atau tengah garis bantu dinding tadi. Tentukan ketebalan, tinggi dinding, dan klik pada create wall. Dinding sudah siap digambarkan sesuai dengan garis bantu tadi dengan cara seperti berikut. Tinggal diklik dari sudut pertemuan dinding, klik lagi di ujungnya, dan selesai. Jangan lupa juga dindingnya juga diberikan warna atau material dasar. Lakukan terus cara yang sama dengan mengklik pada icon create walls untuk setiap kali kalian mau menggambarkan dinding. I don't know for sure, all I know. This feels
Feels like the sweetest breath of air. Oh yeah, it's a Gambarkan plat lantainya dengan menggunakan line tool seperti cara berikut. oh yeah, can't explain. Ooh, you said do you wanna go out sometime? Jangan lupa dibikin ketebalannya pakai push pull tool, kemudian tentukan ketebalannya dan di make group. The rush of butterflies, trembling and building. Kemudian lakukan cara yang sama untuk menggambarkan dinding pada denah lantai 2. Shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's Selanjutnya kita akan melubangi dinding dengan create wall opening di 101 bit tool seperti ini. Kemudian tentukan ukuran dari lubang pada dinding dan create opening. blossoming between us in yellow and indigo. I'll hold it gently in my heart until it's taking over my body and soul. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling. Setiap kali kita mau melubangi dinding untuk kebutuhan pintu ataupun kebutuhan jendela menggunakan 101 bit tool pro, kita harus selalu mulai dari sudut dari sebuah dinding itu. Kemudian kita tentukan arah X, kemudian tentukan arah Y. Dan kalau kita mau buat lubang tepat berada pada sudut dinding, caranya tinggal diklik 2 kali dan boom, jadi. Lubangi semua dinding untuk kebutuhan pintu atau jendela pada dinding lantai 1 dan lantai 2-nya. Jangan lupa disesuaikan dengan denah yang sudah kita buat atau sesuai denah yang kita jadikan sebagai referensi. Bikin bidang kotak pada pintu atau jendela yang mau diberi kusen. Lalu create icon, create door frame atau create window frame. Tentukan dimensi, ukuran dan sebagainya. Tentukan juga jenis kusen yang mau dipakai. Kalau sudah, langsung saja klik create door frame atau klik create window frame. Di kiri pada bidang kotak tadi dan jadi. Agar mempermudah, setiap frame yang sama boleh kita copy saja. Kemudian lakukan cara yang sama untuk lubang-lubang yang lain. Waiting on the ones who didn't fight. I told you not to waste my fucking time. I told you never sing the song you like. You don't jump through hoops. Nobody likes you through. No matter how you lose. Langkah selanjutnya kita memberi material pada kusen. Caranya kalian bisa pergi ke material, pilih material yang mau dipakai untuk kusen, pencet shift dan klik. Nah, semuanya sudah
punya material yang sama untuk kusen baik pintu maupun jendela. Langkah selanjutnya kita akan memodelkan daun pintu dan juga daun jendela seperti cara berikut. Untuk tutorial bagaimana cara memodelkan pintu ataupun jendela sudah ada di short video yang ada di channel saya ini. Jadi kalau mau belajar caranya tidak sampai 1 menit sudah bisa memodelkan pintu atau jendela kayak gini. Atau kalau kalian tidak mau ribet memodelkannya, kalian bisa menggunakan fitur 3D Warehouse yang ada di SketchUp. Yang penting punya internet, kalian bisa menggunakan segala komponen yang disediakan oleh 3D Warehouse. Nah, agar tidak kepanjangan videonya, di sini sudah saya sediakan beberapa modeling pintu dan juga jendela yang sudah saya modelkan sendiri, dan juga ada juga yang saya ambil dari 3D Warehouse biar cepat gitu. Tinggal kita pasangin di kusennya dan selesai. Selanjutnya kita akan memodelkan tangga. Untuk tutorial memodelkan tangganya sudah ada short video yang ada di channel ini. Kalau kalian sadar, sebenarnya plat lantai untuk lantai 2 itu hilang. Sebenarnya tidak hilang, tinggal kalian klik kanan dan hide. Sebenarnya ada cara yang lebih keren untuk mengedit komponen lain tanpa harus kita menyembunyikan sementara komponen yang lainnya. Tutorialnya juga sudah ada di channel ini. Cek saja di short video di channel ini. Jika diperhatikan pada gambar 2D-nya, itu dindingnya masih ada terusan ke atas ya, kayak top wall gitu ya. Nah, jadi kita akan memodelkan top wall-nya karena atapnya itu juga miring, jadi nanti top wall-nya kita akan sesuaikan dengan kemiringan atap. Jadi langkah pertama kita akan gambarkan dindingnya dulu dan tingginya disesuaikan. Langkah selanjutnya kita mau buat kemiringan atap, maka itu kita gambarkan bidang seperti ini. Di make group, kemudian seleksi keduanya dan pilih subtract pada solid tools. Kemudian lakukan hal yang sama untuk sisi yang lebih rendahnya. Gambarkan bidang miring untuk atapnya menggunakan line tool. Kenapa tidak pakai rectangle tool? Jadi supaya kita tidak perlu merotasinya karena bidangnya bidang miring. Kemudian tiru bentuk atapnya, disesuaikan atau dibikin semirip mungkin sama yang gambar 2D-nya seperti berikut. Selanjutnya kita tiru jendela yang ada pada top wall yang seperti di gambar 2D-nya. Jadi di sini sekalian kita belajar cara cepat kuasai SketchUp adalah dengan mengamati dan meniru. Kemudian baru kita modifikasi dan menciptakan suatu hal yang baru.
still think of you too. If only you knew. When I'm feeling a bit down and I wanna pull through, I look over your photograph and I think how much I miss you. I miss you. Langkah selanjutnya, seleksi semua komponen untuk lantai 2, kemudian klik kanan dan di make group, dan kita gabungkan dengan lantai satunya. Like I was out here in a million years. My location unknown. Kemudian seleksi lantai 2-nya dan klik kanan explode, karena kita akan memberi material pada masing-masing dinding sesuai dengan gambar referensi kita. Oh ya, gambar ini saya ambil dari internet yang digambar oleh Kazushi Sakamoto. Mudah-mudahan gambar ini nggak kena copyright. Terima kasih Kazushi Sakamoto-san. Safe, given that I'm miles away. I'm the first flight back to your side. I don't care how long it takes, I know you'll be worth the wait. I'm the first flight back to your... Kalau sudah langkah selanjutnya, kita akan memberikan tambahan atau komponen-komponen apa yang kurang dari modeling kita. Jadi kita mengikuti, kalau bisa kita bikin sepersis mungkin sama yang ada di gambar 2D-nya. Seperti fasad dan ornamen-ornamennya, vegetasi, ground, landscaping, dan sebagainya. Given that I'm miles away, I'm the first flight back to your side. I don't care how long it takes, I know you'll be worth the wait. I'm the first flight back to your side. Langkah selanjutnya kita akan memperbaiki hal-hal yang meleset gitu, seperti ini. Nih atapnya nih kejauhan ya. Kalau kita lihat dari gambar 2D-nya, kemudian lantai satunya yang di 2D itu pendek ketimbang lantai 2-nya ya. Ya pokoknya kita usahakan semirip mungkin sama gambar referensi 2D-nya. Dan kita sudah siap untuk render.
Kemudian apa yang kurang langsung saja kita perbaiki. Pergi ke visual setting dan atur semirip mungkin. Langkah selanjutnya kita bikin environmentnya atau lingkungannya semirip mungkin ya. Untuk komponen tambahan lain dan sebagainya seperti vegetasi dan sebagainya kita pakai saja 3D Warehouse boleh, atau kita pakai saja aset yang disediakan sama mesin render yang kita pakai. Karena di sini saya render menggunakan Enscape, jadi saya pakai aset-aset yang disediakan oleh Enscape. Jangan lupa juga mengatur material editornya sesuai dengan sifat material yang kita pakai. Hal itu dimaksudkan agar hasil rendernya kita nanti itu terlihat seperti nyata. Karena kalian semua orang baik, jangan lupa subscribe channel ini, share video ini, dan like kalau suka sama video ini, dislike kalau tidak suka. Kalau punya pendapat yang berbeda, silakan berkomentar di bawah. Akhir kata, cukup sekian dari saya Alfred. Semoga bermanfaat. 바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음들